semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sisilia Mayangsari, saya dari Prodi Ilmu Hukum. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat pendidikan, identitas nasional, dan juga integritas nasional. Sebelum masuk pembahasan yang pertama, Mayang mau tanya nih, semuanya sudah tahu belum mengapa pendidikan kewarganegaraan penting untuk selalu diajarkan di setiap jenjang pendidikan? Nah, pembahasan selanjutnya akan memberikan jawaban kepada teman-teman yang belum mengetahui mengapa pendidikan kewarganegaraan itu penting untuk selalu diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Pertama-tama yang harus kita pahami ialah apa itu pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan juga kewarganegaraan. Yang pertama ialah pendidikan. Pendidikan artinya usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mewujudkan potensi dirinya. Kemudian yang kedua adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang memerlukan pengetahuan, sikap atau nilai-nilai dan juga keterampilan untuk membentuk warga negara yang memiliki watak dan karakter yang baik dan juga cerdas untuk hidup dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sesuai dengan demokrasi konstitusional. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan sistem dalam ketatanegaraan dan juga pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Nah, setelah pembahasan topik yang pertama, semuanya pasti udah pada tahu nih, hakikat pendidikan kewarganegaraan dan juga pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi bangsa kita. Topik selanjutnya kita akan membahas tentang identitas nasional. Silakan disimak pembahasannya. Identitas nasional merupakan suatu identitas atau rasa memiliki seseorang terhadap suatu bangsa atau negara. Yang artinya suatu bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh memiliki tradisi, budaya, dan juga bahasa yang khas. Secara umum, identitas nasional adalah ciri atau tanda atau jati diri yang dimiliki atau melekat pada suatu negara sehingga membedakan dengan negara-negara lain. Jadi dapat kita pahami bahwa setiap bangsa di dunia ini memiliki identitas sendiri-sendiri, sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Setelah pembahasan tadi, saya harap semuanya dapat memahami apa itu identitas nasional. Nah, teman-teman, saya mau tanya nih, apa boleh jika suatu negara mengklaim identitas atau kebudayaan bangsa lain? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Next, topik yang terakhir yaitu tentang integritas nasional. Secara singkat, integritas nasional merupakan suatu usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam suatu negara sehingga terciptanya keserasian serta keselarasan bangsa secara nasional. Faktor-faktor pendorong integritas nasional berasal dari diri kita sendiri, yaitu memiliki rasa atau perasaan senasib dan seperjuangan, rasa cinta tanah air, serta keinginan untuk bersatu. Kondisi Indonesia saat ini belum mencapai integritas nasional secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena masih banyak oknum-oknum masyarakat yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setelah pembahasan materi integritas nasional, saya berharap kita semua mampu menumbuhkan kesadaran dalam diri kita sendiri untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada, baik segi suku, ras, agama, budaya, serta menghindari terjadinya ketimpangan sosial. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.